gimana kita bisa menjual diri kita semenarik mungkin. Ibarat kalau produk itu tuh brosurnya. Betul, betul. Hai managers, aka Mata Najib viewers. Hari ini Mata Najib kedatangan tamu yang spesial banget ini. Di samping Najib ada Dira. Halo. Dira ini pemilik channel dari Dira First ya. Iya. Yang Silakan di subscribe. Subscribernya udah banyak banget. Nah, pokoknya jauh kalau sama Mata Najib. Dan Nanti kalau Mata Najib menyusul. Amin amin. Dan kalau kalian sudah nonton video yang ini, pasti kalian juga tahu di mana kita sudah pernah bikin video collab juga ya. Kita waktu itu challenge Bahasa Jawa ya? mengartikan bahasa ngapak ke bahasa Jawa ngapak ke bahasa Inggris dan sebaliknya. Dan itu seru banget ya. Betul betul. Mungkin menurut kalian perlu nggak sih kita melakukan itu lagi ya? Iya, Kalau menurut kalian lah. perlu, tulisin di bawah ya. Nah, di edisi kali ini kita mau ngebahas apa nih, Dira? Jadi kita mau ngebahas tentang motivation letter. Jadi kalau biasanya kita lagi melamar beasiswa atau untuk kuliah ke luar negeri, kita mungkin lebih fokus ke tips dan trik cara untuk mendapatkan beasiswanya itu sendiri ya. Padahal kita perlu memperhatikan juga bahwa ada satu hal yang harus disiapkan dengan baik, yang itu jadi senjata utama kita untuk masuk ke kampusnya ya. Biar kalau dapat beasiswanya tapi nggak dapat LOE-nya, sama aja nggak bisa kuliah kan. Nah, sekarang kita mau ngebahas gimana sih mempersiapkan motivation letter yang ampuh, yang bisa membuat kita diterima ya, Dira ya. Oke, kita mau ngomongin tentang motivation letter. Tapi sebenarnya kita sendiri punya pengalaman nggak sih? Mungkin ada nih pembaca atau pendengar managers yang bertanya-tanya, siapa kalian kok maunya bikin video tentang menulis motivation letter gitu kan? Ada pengalaman nggak sih? Iya. Kalau aku sendiri sih udah ya beberapa kali bikin motivation letter ya. Beberapa kali dalam artian karena kan harus direvisi terus. Jadi kadang draft yang udah dibikin terus sama sekali disingkirkan, harus bikin lagi seperti itu. Dan alhamdulillah ada beberapa universitas yang akhirnya menerima. Waktu itu aku daftar di Inggris beberapa kampus, di Australia beberapa kampus juga, tapi ya akhirnya yang aku pilih yang di Inggris itu. Jadi alhamdulillah motivation letternya goal. Najib juga sudah beberapa kali mendapatkan offer dari beberapa kampus di UK, Amerika, dan New Zealand. Jadi video ini kami buat berdasarkan pengalaman kami sendiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Kayaknya memang ada beberapa poin ya, dan itu ya otomatis harus mencakup data diri kita secara umum aja kan. Kayak misal kita memperkenalkan bukan data diri yang kayak TTL kayak gituan, tapi lebih ke background kita apa sih gitu. Jadi memperkenalkan diri dulu kan, sampai nanti masuk ke bidang kita, pengalaman gitu ya. Nah biasanya kalau kalian sudah cek website kampusnya masing-masing, itu biasanya akan ada beberapa guiding questions di mana kalian harus memasukkan poin-poin itu ke dalam motivation letter kalian. Tapi kadang-kadang ada juga yang nggak mencantumkan ini ya, pertanyaan panduannya. Kalau nggak ada panduannya gitu, apa nih yang perlu dimasukin? Nah kalau misal nggak ada panduan atau guidelines dari website kampus, yang pertama harus kita cantumin adalah tentang pengalaman kita gitu kan. Jadi kita tuh bisa dibilang harus menjual pengalaman kita gitu ya. Makanya sambil cari-cari beasiswa, perbanyak pengalaman gitu, biar nanti ketika kita bikin motivation letter juga menjual gitu ya. Kayak misal kita pengalaman itu nggak cuma hal yang kita dapetin pas di kampus kan, mungkin di luar kampus kita ikut kegiatan ekstrakurikuler atau apa, organisasi di luar kampus, selain itu pengalaman kerja juga gitu. Jadi kalau masalah pengalaman ini menurutku sih ya, kayak dipastikan harus inline dengan tujuan kita nanti, goalnya apa ya kan. Kalau misal kita harapannya nanti setelah lulus menjadi dosen, berarti carilah pengalaman-pengalaman, mungkin pernah ngajar di mana, di daerah yang terpencil atau mana gitu kan, menjual, pokoknya menunjukkan bahwa ini loh aku tuh daftar sini bukan kayak tanpa pengalaman, iseng-iseng aja gitu kan. Jadi memang harus cari yang inline gitu. Jadi satu poin juga yang tadi Dira bilang, intinya motivation letter ini adalah salah satu alat jualan kita ya. Gimana kita bisa menjual diri kita semenarik mungkin ke bagian pendaftaran itu, dimana biar bisa dapat
sih. Jadi ibarat kalau produk itu tuh brosurnya. Betul, ya betul kan? ya. Kayak misalnya ini loh speknya gini aja, ada apa aja gitu. Nah, itu di motivation letter itu. Oke, berikutnya nih, tadi kan Dira sudah bilang bahwa kita perlu menuliskan pengalaman-pengalaman yang baik itu dari organisasi maupun dari pengalaman kerja. Nah, dari pengalaman itu kita tuliskan apa sih poin yang kita pelajari dari semua pengalaman itu ya. Jadi inilah bedanya motivation letter sama CV. Kalau di CV mungkin kita cuma menyebutkan pengalaman kita pernah ini. Nah, tapi kalau di motivation letter itu kita tuliskan dari pengalaman itu kita belajar apa. Betul. Misalkan tadi mau jadi dosen ya. Berarti kan dari mungkin kalian pernah nih jadi asdos. Nah, dari asdos itu sendiri apa yang kalian pelajari pengalamannya selama menjadi asdos itu dan yang kira-kira akan membantu kalian setelah menjadi dosen nanti. Betul sekali. Jadi intinya tuh kita juga harus mikir implikasinya gitu. Betul. Ya. Kayak misal kita udah sebutin, kalau misal kita cuma menyebutin, mungkin motivation letter kita akan kalah dengan pelamar yang lain, ya kan? Biar kita lebih kelihatan kritis, kita belajar dari pengalaman, ya harus ditulis implikasinya. Kayak misal poin apa sih? Mungkin ada moral value, mungkin kita jadi tahu oh ternyata kebutuhan di Indonesia tuh seperti ini, kebutuhan di Indonesia bagian timur beda lagi gitu ya. Nah, nyambung dari hal yang dipelajari tadi, itu kan berarti akan mendorong kita yang menjadi alasan kita untuk mengambil mata kuliah itu ya. Betul. Kalau misalkan kita sudah tahu pengalamannya ini, lalu kita lihat bahwa ternyata ada tantangan nih di bidang yang kita geluti ini, maka dari itu kita akan mengambil mata kuliah yang ini yang akan kita ambil ini ya. Maka poin berikutnya adalah rencana setelah kalian udah dapat ilmunya nih, setelah kalian kuliah di situ, kalian mau ngapain ya kan? Iya, betul sekali. Jadi itu ibaratnya kalau yang tadi pengalaman kita ngomongin masa lalu ya, pas. Nah, sekarang tuh kita ngomongin future-nya. Betul. Ya, jadi plan ke depan tuh gimana, goal-nya gimana, dan itu harus inline gitu ya. Betul. Jadi bisa dibilang komponen utamanya bisa kita urutkan menjadi beberapa timeline ya. Yang pasnya kita menyebutkan pengalaman kita sebelumnya, lalu current-nya, present-nya, kita menyebutkan kondisi saat ini nih, yang perlu kita address dengan pengambilan mata kuliah ini. Betul sekali. Dan juga peran kita saat ini apa? Betul. Gitu ya. Untuk bisa mendapatkan future-nya. Iya. Di masa depan kita akan memberi kontribusi apa. Jadi past, present, and future-nya harus kalian jelaskan dengan semenarik mungkin. Bagus lagi sih kalau misalnya kita udah nyebutin pengalaman kita apa. Terus dari pengalaman kita itu kita menemukan masalah. Nah, kita udah berusaha untuk mencari solusi buat masalah itu dengan peran kita yang sekarang. Betul. Tapi sayangnya kita punya hambatan karena misal kita pendidikannya masih S1. Jadi untuk menambah peran kita biar maksimal lagi menjawab tantangan itu kita harus ngambil S2 gitu. Jadi biar seolah-olah tuh S2 adalah jawaban dari permasalahan yang ada. Oh ya, ada tambahan nih buat kontennya. Selain kita menjelaskan 3 hal tadi, kita juga perlu nih menunjukkan ya seberapa kenal kita dengan kampusnya. Iya, betul banget. Jadi kita harus di motivation letter itu sebutkan juga kampus itu kenapa cocok banget buat kita gitu kan. Kayak mungkin dari mata kuliahnya. Kalau perlu nih mungkin ulas 1 atau 2 mata kuliahnya gitu ya, yang seolah bisa banget nih mewujudin mimpi-mimpi kita buat menjawab permasalahan yang ada seperti itu. Dan jelaskan juga kenapa kalian memilih kampus A instead of kampus yang lain ya. Iya, betul banget. Jadi biar kita kelihatan bahwa kita benar-benar niat pengen masuk ke situ, nggak asal pilih cap-cip aja ya. Maka dari itu riset benar-benar diperlukan. Iya, diperlukan banget. Jadi selain kita jelasin kenapa kita pilih kampus itu, juga pilih programnya gitu ya. Dan nanti kalau misal bahas masalah kampus, kenapa kita pilih kampus A, saranku tuh jangan cuma soalnya kampus A ini masuk dalam peringkat dunia gitu. Soalnya itu tuh udah banyak banget gitu ya. Kayak misal di Inggris sendiri juga kampus yang masuk dalam list kampus besar di dunia gitu juga banyak banget. Jadi carilah yang unik gitu. Misalnya karena memang di sana tuh ada program, misalnya ada program konferensi ke luar negeri buat jurusan kita atau apa. Pokoknya spesifik, jangan cuma yang kayak fasilitasnya bagus, kualitasnya bagus. Itu hampir semua kampus di luar negeri gitu kan. Jadi kayak nggak ada yang unik gitu. Seperti itu kurang lebih ya managers ya. Isi dari motivation letter yang kira-kira menjual diri kalian.